Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang good governance. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Fajar. Di sini saya bersama dua teman saya. Silakan, Mbak. Perkenalkan nama saya Deborah Kanesia Tolo. Kenalkan, nama saya Nadi Syifa Salsabila. Oke, good governance dalam pemerintahan lembaga dan swasta. Good governance. Good governance pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Itu menurut Anggara tahun 2012. Nah, sementara itu, World Bank mengartikan good governance sebagai manajemen pemerintahan yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif. Good governance juga dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung keinginan rakyat dan mampu meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai keadilan sosial, tujuan kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, good governance dapat dianggap sebagai pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi. Nah, ini merupakan prinsip good governance. Menurut Handayani, tahun 2019 menjelaskan bahwa prinsip good governance terdiri dari beberapa macam, antara lain, satu, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga yang sah, dengan memperhatikan suara masyarakat dalam mengambil keputusan. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih hidup dan berasal dari lokalitas warganya. Nah, kemudian yang kedua, supremasi hukum. Supremasi hukum, di sini hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena itu, setiap hukum yang dibuat oleh pemerintah atau DPR harus adil, tidak memihak, dan juga konsisten. Pemerintahan yang baik dituntut untuk menerapkan hukum yang tidak dipandang bulu, tidak melihat jabatan, kekerabatan, maupun materi. Kemudian yang ketiga, transparansi. Transparansi dalam good governance dapat diartikan sebagai kemudahan akses informasi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat. Artinya seluruh warga masyarakat dapat bisa mendapatkan informasi terbaru yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mudah. Lalu kemudian yang keempat, stakeholder dapat menjadi pengambil keputusan maupun pelaksana program. Karena itu, stakeholder dituntut untuk berjalan beriringan dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintahan serta masyarakat. Poin kelima, berorientasi pada konsensus. Pada dasarnya, kegiatan bernegara, bermasyarakat, dan pemerintahan merupakan aktivitas politik yang di dalamnya terdapat dua hal utama, yaitu konsensus dan konflik. Dengan demikian, ketika mengambil keputusan atau pemecah masalah, pemerintah harus mengutamakan konsensus, lalu berkomitmen melaksanakan konsensus tersebut secara konsisten. Ya, yang keenam, ada kesetaraan. Semua warga masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraannya dan kedudukannya yang sama di mata hukum. Prinsip kesetaraan ini berperan penting untuk memicu dampak keadilan serta pembangunan ekonomi yang stabil, sebab semua rakyat mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri tanpa khawatir diintervensi oleh siapapun. Terus yang kemudian poin ketujuh adalah efektivitas dan efisiensi. Untuk menjalankan program serta kebijakan, pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip efektif dan efisien. Artinya, pemerintah harus memastikan setiap program berjalan sesuai dengan ketetapannya yang sudah dibuat dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan, ada akuntabilitas. Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam good governance,
tanggung jawab serta tanggung gugat diberikan kepada atasan dan juga masyarakat luas. Yang terakhir yaitu adalah visi strategis. Visi strategis merupakan suatu usaha untuk mempertahankan eksistensi negara. Caranya dengan merancang kegiatan atau program yang dapat membantu tercapainya tujuan negara. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, unsur good governance. Suatu pemerintahan yang baik menurut Anggara tahun 2012 harus 4 unsur utama. Antara lain yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab atas semua tindakan serta kebijakan yang ditetapkan. 2. Transparansi. Pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah harus transparansi terhadap rakyatnya. Dan yang ketiga, keterbukaan. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan tanggapan serta kritik terhadap pemerintah. Yang keempat, pihak yang terlibat dalam good governance. Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam mewujudkan good governance antara lain yang pertama, pemerintah. Pemerintah dalam hal ini di Indonesia sebagai lembaga eksekutif. Maka pemerintah yang bisa mengatur dinamika politik dan menjalankan hukum yang telah dibuat sehingga bisa menimbulkan kondisi yang kondusif. Kedua, masyarakat. Masyarakat adalah poin utama sebab objek dalam pemerintahan dan negara adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus bisa aktif dalam interaksi sosial, interaksi ekonomi, peran aktif dalam demokrasi, dan interaksi lainnya. 3. Swasta. Pihak swasta berperan dalam menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat pada sebuah daerah sekelilingnya. 5. Ada ciri-ciri good governance. Suatu pemerintahan yang sudah mampu melaksanakan good governance kemudian ditunjukkan dengan beberapa ciri. Ciri-ciri tersebut antara lain. Yang pertama, sumber daya yang tersedia atau dimiliki mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung kebutuhan masyarakat luas. Kedua, adanya kesetaraan atau keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada yang merasa dan memang diperlakukan tidak adil oleh pihak manapun. 3. Adanya transparansi dalam menyajikan informasi. Apapun informasi yang memang sebaiknya dipublikasikan. Keempat, pemerintah mampu menerima dan menampung setiap keluhan maupun kritik yang disampaikan masyarakat. Kemudian, mencoba mengatasi keluhan tersebut satu persatu dengan baik. Kelima, memiliki visi yang strategis sehingga untuk membangun pemerintahan yang baik bisa lebih mudah, cepat, dan juga tepat. 6. Memberikan perhatian kepada masyarakat yang kondisinya memang tidak berkecukupan dan paling lemah. Selanjutnya ada tujuan dari good governance. Pada dasarnya, setiap pemerintah dari negara manapun pasti ingin mempunyai sistem pemerintahan yang baik demi memastikan negara tetap aman dan damai. Pemerintah Indonesia mengatur penerapan konsep pemerintahan melalui Permen nomor PR 15 M7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam Permenpan tersebut, dijelaskan tentang tujuan dari good governance, yaitu yang pertama ada menciptakan birokrasi yang bersih. Tujuan pertama adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, artinya bebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Yang kedua, menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif. Tujuan kedua adalah untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Contohnya seperti proses pengurusan administrasi yang lebih praktis, bersih dari pungutan liar, dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, menciptakan birokrasi yang transparan. Tujuan good governance yang ketiga yaitu untuk menciptakan birokrasi yang transparan dengan tetap melindungi berbagai informasi yang sifatnya rahasia. Yang keempat, membangun birokrasi yang melayani masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk melayani segala kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, seperti memberikan akses yang mudah bagi semua masyarakat dan sebagainya. Dengan begitu, pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan prima dan cepat.
Yang kelima, mewujudkan birokrasi yang akuntabel. Terakhir adalah mewujudkan birokrasi yang akuntabel atau bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan. Ini berarti pemerintah akan bekerja lebih keras untuk menjalankan setiap kebijakan atau program. Jika kemudian terjadi kesalahan, pemerintah tidak akan mencari kambing hitam. Pada slide selanjutnya, terdapat manfaat dari good governance. Yang pertama adalah proses yang efisien. Good governance akan mendukung konsistensi proses dalam suatu organisasi. Hal tersebut akan berlangsung terus-menerus sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara keseluruhan. Yang kedua, visibilitas kesalahan. Penerapan good governance juga berkaitan dengan sistem organisasi yang transparan, sehingga nantinya Dewan Direksi dapat menemukan kesalahan yang mengganggu organisasi secara tepat. Ekuitas antara Dewan Direksi juga memungkinkan proses berbagi pengalaman dan pendapat dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, struktur organisasi akan menjadi semakin kokoh dan dapat diandalkan. Yang ketiga, operasional berlangsung lancar. Kolaborasi Dewan Direksi yang kompak akan membuat proses operasional organisasi berlangsung lancar. Prinsip good governance memungkinkan anggota Dewan Direksi saling berinteraksi sebelum mengambil keputusan. Kecenderungan ini akan menghemat waktu sekaligus membuat proses operasional semakin cepat. Yang keempat, reputasi semakin baik. Good governance akan menghasilkan produk dan layanan berkualitas. Hasil positif tersebut membuat kinerja organisasi semakin meningkat, bahkan berpeluang mendominasi pasar. Dengan kata lain, good governance memiliki peranan yang besar dalam memperbaiki reputasi organisasi. Selanjutnya yang kelima, identifikasi masalah secara jelas. Setiap organisasi pasti menghadapi masalah dalam proses operasionalnya. Namun, masalah tersebut bukanlah penghalang besar jika organisasi telah menerapkan sistem good governance. Masalah yang timbul bisa lekas diidentifikasi dan dimitigasi resiko dapat segera dilakukan. Yang keenam, keberlanjutan finansial. Tak dapat dipungkiri bahwa prinsip good governance mengurangi berbagai ancaman meliputi masalah keamanan, hukum, dan performa organisasi. Pengelolaan yang tepat membuat organisasi dapat menghentikan pengeluaran yang tidak penting dan mengalokasikan biaya untuk kebutuhan lainnya. Sehingga kebijakan finansial yang efektif akan membantu menjaga keamanan finansial seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Yang ketujuh, tanggapan responsif terhadap kondisi sekitar. Perkembangan organisasi berlangsung di dunia bisnis yang senantiasa mengalami perubahan. Oleh sebab itu, organisasi butuh prinsip pengelolaan yang jelas dan komitmen jangka panjang demi bertahan menghadapi perubahan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Good governance merupakan pemerintahan yang baik tentang bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengolah sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Governance melibatkan berbagai pelaku yang berkepentingan atau stakeholder yang pada dasarnya terdiri atas pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat madani. Ketiga pilar tersebut akan menjadi penentu apakah finalisasi kebijakan dapat memberikan arah baru dalam kehidupan publik. Oke, eh, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.